Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski dari Prodi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah semester 3 NIM 1928000052. Oke, saya akan sedikit menjelaskan tentang pengendalian manajemen. Pengendalian manajemen itu suatu sistem yang menuju pada pengoperasian aktivitas dengan prioritas tinggi dan semua untuk mendapati keyakinan bahwa pendekatan dan kemampuan perusahaan yang telah dijalankan secara baik dan akurat. Dan fungsi sistem pengendalian manajemen yaitu yang pertama, perencanaan; kedua, koordinasi antara berbagai bagian dari organisasi; tiga, komunikasi informasi; empat, pengembalian keputusan; lima, memotivasikan orang-orang yang organisasi agar berperilaku sesuai dengan tujuan organisasi keenam, pengendalian; tujuh, penilaian kinerja; delapan, meningkatkan akuntabilitas; sembilan, merangkas kepatuhan dan kebijakan; rencana, prosedur, peraturan dan ketentuan yang berlaku; ke-10, melindungi aset organisasi; dan yang terakhir, pencapaian kegiatan yang ekonomis dan efisien. Terus karakteristik sistem pengendalian manajemen itu yang pertama, sistem pengendalian manajemen diharuskan untuk selaras dengan strategi dan tujuan organisasi. Kedua, sistem kontrol manajemen harus dibuat sesuai dengan struktur organisasi yang bertanggung jawab dalam pengembalian keputusan manajemen individual. Yang ketiga atau yang terakhir, sistem pengendalian manajemen harus efektif yang memotivasikan seseorang manajer dan karyawan untuk berusaha ke arah pencapaian tujuan organisasi dengan cara berbagai penghargaan berhubungan dengan pencapaian tujuan tersebut. Kemudian, manfaat sistem manajemen. Manfaat sistem pengendalian manajemen yang pertama, dapat mengetahui sejauh mana program sudah dilakukan oleh staf, apakah sesuai dengan standar atau rencana kerja, apakah sumber daya telah digunakan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Kedua, dapat mengetahui adanya penyimpanan pada pemahaman staf dan melaksanakan tugas-tugasnya. Ketiga, dapat mengetahui apakah waktu dan sumber daya lainnya mencukupi kebutuhan dan telah dimanfaatkan secara efisien. Keempat, dapat mengetahui sebab-sebab terjadinya penyimpanan. Kelima, untuk memberikan ruang regular dan merukunkan isi dan pekerja mereka. Dan yang terakhir, untuk menerima informasi dan perspektif lain mengenai pekerja seseorang dan lainnya. Tujuan sistem pengendalian manajemen. Era komunikasi ekonomi sekarang ini, perusahaan memasuki lingkungan bisnis yang sangat berbeda dengan lingkungan bisnis sebelumnya. Sistem pengendalian manajemen pada dasarnya suatu sistem yang digunakan oleh manajemen untuk membangun masa depan organisasi. Untuk membangun masa depan organisasi perlu ditentukan lebih dahulu dalam bisnis apa organisasi akan berusaha. Terus, ciri-ciri sistem pengendalian manajemen. Yang pertama, sistem pengendalian manajemen diwajibkan sejajar dengan pendekatan dan tujuan organisasi. Kedua, sistem pengendalian manajemen harus dibentuk sesuai dengan susunan organisasi yang berkewajiban dalam pengembalian keputusan manajemen program. Ketiga, sistem pengendalian manajemen harus baik menyemati seorang manajer
dan pegawai untuk berusaha ke arah perolehan tujuan organisasi dengan beraneka cara apresiasi yang berkaitan dengan proses tujuan tersebut. Itulah yang dapat saya jelaskan dari sistem pengenalan manajemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.